Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, jumpa kembali ya di channel Biko Story. Nah, sebelumnya admin ingin memperkenalkan channel ini terlebih dahulu, di mana channel ini adalah channel yang mengulas berbagai cerita, baik cerita rakyat, mitos, legenda, dongeng, atau bahkan kisah nyata dalam kemasan cerita bergambar. So, jika kalian tertarik, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke. Sebelum memulai cerita pada video kali ini, admin ingin memohon maaf karena agak jarang untuk mengupload video di channel ini. Hal ini karena jaringan yang ada di wilayah admin saat ini sedang dipadamkan oleh pemerintah daerah. Kebetulan admin tinggal di wilayah Papua. Dan sampai video ini dibuat, jaringan masih dimatikan dan entah sampai kapan. Jadi nanti ketika ada internet ya, video ini akan admin publish. Jadi mohon maaf untuk itu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa pada video kali ini yang akan admin ceritakan adalah mengenai KKN di desa Penari. Nah, ini sedang hype, sedang rame di berbagai sosial media, juga termasuk di YouTube. Nah, cerita ini sebenarnya ditulis di Twitter oleh seseorang bernama Simple Man. Jadi diceritakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli. Nah, menurut informasi bahwa Simple Man ini juga dilarang untuk menceritakan, tetapi karena sudah meminta izin, akhirnya ia diperbolehkan untuk bercerita, tetapi dengan syarat nama orang yang sebenarnya mengikuti KKN juga nama orang yang ada di kampung tersebut harus disamarkan. Nah, cerita ini terjadi pada tahun 2009 yang pada saat itu diceritakan di Twitter ini diikuti oleh 6 mahasiswa KKN. Nah, tetapi keterangannya di akhir dari Twitter tersebut, dari cuitan tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya yang mengikuti adalah 14 orang. Nah, kenapa diceritakan hanya 6? Karena 6 inilah yang sebenarnya banyak berperan dalam cerita tersebut. Itu ada Widya, kemudian ada Ayu, Nur, Bima, Wahyu, dan Anton. Nah, di sini peran utama diperankan oleh Widya. Jadi sudut pandang cerita ini memerankan Widya sebagai peran utama. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika pertama kali Widya mendapat tempat KKN di wilayah tersebut, sebenarnya Ibu Widya merasa keberatan. Jadi sempat mengeluh karena lokasi tujuan KKN tersebut itu adalah hutan dan sangat jauh dari wilayah perkotaan. Kemudian Widya mengatakan bahwa tempat tersebut sudah diobservasi. Jadi ya sudah sempat datang ke sana. Kemudian cukup aman dan warganya cukup ramah. Jadi akhirnya diperbolehkan. Akhirnya Ibu Widya ini tersebut melunak. Nah, singkat cerita, para mahasiswa KKN ini akhirnya ketemu di meeting point. Jadi mereka kemudian berdiskusi terkait dengan kendaraan. Jadi nanti kita akan ke kampung tersebut naik apa nih? Nah, seperti itu. Nah, dijelaskan bahwa nantinya mereka akan naik mobil, kemudian sampai di persimpangan di depan hutan A, mereka akan turun, kemudian akan dijemput dengan motor. Nah, ketika mereka sudah mulai berangkat, mereka pun akhirnya naik mobil dan turun di hutan B seperti yang sudah direncanakan. Dan kemudian ada 6 pria parubaya yang menjemput mereka. Kebetulan pria parubaya tersebut menjemput dengan motor butut, ya motor yang sudah agak lawas. Dan salah satu peserta KKN yang bernama Wahyu itu mengatakan bahwa "Cuk, sepedaan lah." Nah, dari perkataan tersebut terlihat bahwa bapak-bapak yang tadi datang itu merasa bahwa perkataan tersebut menyinggung. Nah, yang memperhatikan hal ini adalah si Widya. Si Widya memperhatikan bahwa bapak tersebut tersinggung. Nah, tapi bagi Wahyu, celetukannya itu hanyalah celetukan biasa yang menurut Wahyu, menurut asal tempatnya ya itu hal yang biasa. Nah, ketika dalam perjalanan ini keanehan mulai terjadi. Yang merasakan adalah si Widya. Jadi perjalanan yang harusnya setengah jam, ia merasakan lebih dari sejam. Dan anehnya ketika dalam perjalanan ia mendengar bunyi gamelan. Nah, jadi yang perlu admin informasikan adalah gamelan ini dalam beberapa tempat di Jawa dianggap sebagai sambutan. Tetapi di daerah tersebut gamelan dianggap sebagai sebuah pertanda buruk. Jadi sambutan ketika masuk ke wilayahnya kemudian disambut dengan bunyi gamelan adalah sebuah pertanda buruk. Nah, mereka pun sampai ke desa B. Di sini namanya pun disamarkan. Jadi semua nama yang ada di tempat ini disamarkan dan mereka disambut dengan Pak Prabu. Oke, jadi diceritakan di sini bahwa Pak Prabu itu sebenarnya adalah kepala desa di wilayah tersebut. Nah, si Widya
itu sebenarnya masih penasaran dengan lamanya perjalanan yang dialami. Kemudian ia menanyakan kepada Pak Prabu, "Pak, apa desa ini terpelosok sekali ya?" Nah, Pak Prabu hanya mengatakan bahwa, kalian kan hanya harus menempuh perjalanan setengah jam, dekat saja kok." Nah, kira-kira seperti itu perkataannya. Oh ya, yang mereka omongkan itu sebenarnya dalam bahasa Jawa, namun di sini admin coba ceritakan dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut. Widya ini masih penasaran sebenarnya. Ia kemudian menanyakan kepada Ayu. Tetapi Ayu tidak mengalami hal yang sama. Ia menganggap bahwa ya perjalanannya normal, biasa-biasa saja. Jadi ia menyangkal bahwa Widya menganggap perjalanan itu 1 jam lebih. Kemudian Widya kembali menjelaskan bahwa ia mendengar bunyi gamelan. Ia pun bertanya kepada Nur. Jadi tadi pertama bertanya kepada Ayu, sekarang bertanya kepada Nur bahwa selain perjalanan lama, ia juga mendengar bunyi gamelan. Nah, Nur mengatakan bahwa kalau ia mendengar bunyi gamelan itu berarti pertanda buruk. Mendengar hal itu, Ayu langsung mengatakan, "Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi kemarin? Belum sehari aja udah ngomong yang gak masuk akal begini." Nah, tetapi Nur ini juga ternyata mendengar bunyi gamelan seperti yang dialami oleh Widya. Nah, selain mendengar bunyi gamelan yang lebih ekstrim lagi, ia melihat bahwa di pinggir jalan itu ada orang yang menari ketika mereka masuk ke hutan tersebut. Nah, pada saat menceritakan hal tersebut itu sebenarnya Nur sudah mau menangis, tetapi si Widya kemudian menenangkan. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak menyebarkan cerita ini ke teman-teman ataupun ke penduduk desa. Ini supaya suasananya tetap kondusif. Nah, di hari selanjutnya mereka diajak keliling oleh Pak Prabu, ya, untuk mengenalkan wilayah desa tersebut. Nah, di tempat pertama yang mereka sampai itu adalah sebuah pemakaman, di mana pemakaman pada desa tersebut itu nisannya ditutup oleh sebuah kain hitam. Kemudian pemakamannya itu dikelilingi oleh pohon beringin, dan di setiap pohon beringin itu ada batu besar yang di atasnya itu lengkap dengan sebuah sesajen. Nah, di tempat tersebut, di pemakaman, itu Nur seperti melihat sesuatu tetapi tidak mau ngomong. Nah, kemudian Widya bertanya kepada Pak Prabu, kenapa nisan yang ada di situ diberi kain hitam. Nah, Pak Prabu sendiri mengatakan bahwa itu dinamakan dengan Sangkarso, yaitu kepercayaan orang-orang di sana, supaya orang-orang ini bisa tahu bahwa tempat tersebut adalah makam. Nah, tetapi Anton dan Wahyu itu malah bercanda dan ngomong bahwa orang bodoh pun juga bisa membedakan, Pak, mana pemakaman dan mana lapangan bola. Mendengar hal tersebut, Pak Prabu langsung diam dan bilang, "Semoga saja kalian tahu apa yang kalian omongkan." Nah, dari sini kelihatan bahwa Pak Prabu ini sebenarnya tersinggung dengan omongan Wahyu dan Anton. Oke, kemudian mereka menuju ke tempat selanjutnya, yaitu sinden. Sinden sendiri sebenarnya adalah sebutan untuk kolam air, tempat sumber mata air. Nah, Pak Prabu menjanjikan bahwa sinden itu bisa jadi proker yang menjanjikan untuk mereka semua. Ketika mereka sedang mendengarkan penjelasan Pak Prabu, Widya ini sebenarnya sudah merasakan keganjilan, di mana itu sebenarnya karena ia banyak melihat sesajen yang lengkap dengan bunga dan makanan, belum lagi di mana-mana tercium aroma kemenyan. Nah, ketika akan ke tempat selanjutnya, Nur ini tidak enak badan. Kemudian akhirnya Bima menemaninya untuk pulang, untuk istirahat. Nah, kemudian yang lain tetap ikut dengan Pak Prabu untuk melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Nah, sehingga akhirnya mereka sampai di titik paling menakutkan di desa itu, yaitu yang disebut dengan Tipak Talas. Nah, Tipak Talas sendiri sebenarnya adalah sebuah batas di mana rombongan anak-anak tersebut itu dilarang keras untuk melintasinya. Yaitu di situ hanya terlihat sebuah jalan yang dibuat serampangan. Kemudian di kiri kanan itu ada sebuah kain merah yang diikat lengkap dengan janur kuning, layaknya sebuah pernikahan. Nah, kemudian Ayu akhirnya bertanya kepada Pak Prabu, kenapa tidak boleh lewat di situ, Pak? Pak Prabu hanya menjawab bahwa itu hanya hutan belantara, tidak ada apa-apa. Hanya mempertimbangkan jika kalian ke sana dan hilang, lalu bagaimana? Nah, itu jawaban dari Pak Prabu pada saat itu. Oke, jadi setelah observasi, Wahyu dan Anton ini mencari kamar mandi, tetapi ternyata di setiap rumah warga itu tidak ada kamar mandi. Ketika mereka mencari kamar mandi umum itu juga tidak mereka temukan. Akhirnya mereka datang ke Pak Prabu, dan Pak Prabu ini mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan sinden untuk mandi. Nah, di sinden ini di sana ada air yang selalu penuh. Nah, ketika mereka sampai, bentuk sinden ini ternyata di dalamnya ada candi kecil, kemudian di dalamnya ada kolam persegi dengan air yang selalu penuh. Dan di samping bilik tersebut itu ada pohon asem yang sangat besar dan jika dilihat ya cukup mengerikan. Nah, akhirnya tibalah giliran Widya dengan Nur untuk menggunakan bilik tersebut.
Kemudian Nur ini meminta supaya dia menggunakannya duluan dan Widya menjaga di luar. Nah, ketika Nur sedang mandi, Widya ini mencium aroma kemenyan. Karena penasaran, ia akhirnya mencoba mencari di mana sumber kemenyan tersebut dan mencoba memutari bilik. Dan ketika memutari bilik tersebut, ia kemudian sampai di depan pohon asem besar yang di bawahnya ada batu, kemudian di atas batu tersebut ada sesajen yang sangat lengkap. Yang aneh di sini adalah kemenyan yang ada di sesajen tersebut itu baru saja dibakar, jadi baranya baru saja menyala. Nah, melihat itu si Widya kemudian menjadi panik, kemudian langsung cepat-cepat ke depan bilik. Tetapi waktu sampai di depan bilik, suasananya tiba-tiba berubah menjadi hening. Yang sebelumnya itu ada suara guyuran-guyuran air. Nah, Widya pun memanggil Nur, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian ia malah mendengar kidung Jawa. Mendengar hal tersebut, justru ia semakin panik. Kemudian mencoba menggedor-gedor pintu, kemudian bilang, Nur masih di dalam. Nah, Nur ini keluar dengan heran dan bilang, ada apa sih? Tapi Widya itu nggak langsung bilang kalau dia mendengar kidung Jawa, karena ia merasa ada yang aneh dan hanya bilang, ya udah deh gantian. Nah, sewaktu di dalam bilik, Widya ini merasa bahwa ia diperhatikan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, Widya merasa bahwa yang memperhatikan itu adalah sosok wanita yang cantik. Setiap menutup mata, Widya merasa seolah-olah ada wanita cantik di depannya yang sedang memperhatikan. Dan pada saat itu juga ia mendengar suara kidung Jawa, seperti yang didengar waktu pertama. Dan karena kidung Jawa tersebut berasal dari luar pada saat dia di dalam bilik, ya ia berpikir mungkin Nur yang menyanyikan lagu tersebut. Nah, ketika keluar, Widya mencoba bertanya kepada Nur, kamu bisa kidung Jawa ya? Tetapi Nur ini seperti menghiraukan. Jadi Nur ini seperti merasa bahwa ya mungkin ada yang tidak beres. Nah, kemudian sampailah mereka di rumah untuk beristirahat. Dan ketika malam, Widya ini ngobrol dengan Ayu. Ayu bilang, tadi aku ngecek progres buat proker. Ketika mutarin desa, ingat gak sama tapak tilas? Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua yang menyerupai sanggar dan udah reot. Nah, Widya kemudian bilang, loh bukannya kalian udah dikasih tahu jangan lewati tapak tilas? Nah, Ayu kemudian menyaut, bukan aku, Bima yang ajak. Jadi awalnya Bima yang ajak, katanya ada perempuan cantik. Dan pas sampai nggak ada. Nah, Widya kemudian bilang, lah terus kamu tetap ikut ke sana? Nah, Nur pun bilang, ya ampun, aku tuh ngejar Bima, ntar kalau Bima hilang gimana? Nah, setelah mereka berdebat, akhirnya ya udah deh mereka tidur ke kamar masing-masing. Dan pada malam itu Widya sekamar dengan Nur. Nah, ketika sudah siap-siap tidur, Widya ini melihat sekelebat bayangan yang seolah-olah Nur lewat di samping kelambunya dan mengarah keluar kamar. Merasa ada yang aneh dan penasaran, Widya kemudian mencoba mengikutinya dan sampailah ia di pintu depan kamar, di pintu depan rumah. Dan di pintu depan pintunya sudah terbuka. Jadi ya seolah-olah Nur memang membuka pintu dan keluar. Nah, ia terus berjalan sampai ke tanah yang terbuka, tanah yang lapang. Dan di tengah tanah lapang tersebut, dia melihat ada Nur yang sedang menari diiringi dengan suara kendang dan tabuhan gamelan. Jadi beriring-iringan. Widya kemudian memanggil Nur untuk masuk. Namun semakin dipanggil, Nur ini justru menari semakin semangat dan gerakannya semakin lincah. Dan ketika menari terlihat sekilas Nur tersenyum ke arah si Widya. Widya pun merasa semakin aneh, kemudian memegang Nur dan minta Nur untuk berhenti. Berhenti Nur, ayo kita masuk ke dalam. Namun ketika Nur menoleh, wajahnya ini perlahan berubah. Wajah yang awalnya dikira Nur oleh si Widya ini kemudian berubah menjadi mengerikan. Dan di sekitar bola matanya itu berubah menjadi hitam. Nah, di situ Widya teriak sejadi-jadinya. Dan pas menjerit, Widya merasa bahwa bahunya dipegangi oleh seseorang. Jadi ia merasa digoyang-goyang dan seolah-olah seperti dibangunkan. Juga samar-samar terdengar ada suara, Widya bangun. Dan ternyata ketika ia sadar itu adalah si Wahyu. Wahyu bilang, malam-malam begini ngapain sih nari-nari sendirian di sini? Nah, si Widya pun akhirnya sadar dan gara-gara teriakannya akhirnya warga semua terbangun dan datang ke arah Widya. Nah, masih dalam kondisi yang kebingungan, kemudian Widya ini melihat Nur keluar dari kamar dan melihat ke arah si Widya. Nah, jadi ternyata ketika Widya ini mengejar Nur dan mencoba membangunkan, ketika ia sadar ternyata dia sendiri yang menari di tengah lapang. Dan justru ia dibangunkan oleh si Wahyu. Singkat cerita, akhirnya masalah tersebut ditangani oleh Pak Prabu. Jadi Pak Prabu kemudian mengajak mereka ke Mbah Buyut. Ini adalah orang yang dituakan di kampung tersebut.
Sambil mereka duduk, Mbah Buyut pun menyajikan kopi hitam untuk diminum. Nah, kebetulan Widya ini sebenarnya tidak suka kopi, tetapi karena sudah disajikan, akhirnya ia mencoba untuk mencicipi kopi tersebut. Dan ketika diminum oleh Widya, ia merasa bahwa kopinya ini sangat enak, dan ia minum kopi tersebut sampai habis. Yang aneh adalah Wahyu dan Nur itu justru langsung nyemburin kopi itu, karena rasanya sangat tidak enak dan pahit. Nah, kemudian setelah itu Mbah Buyut mulai cerita yang ada hubungannya dengan penunggu dan penari. Nah, di sini Mbah Buyut bercerita dalam bahasa yang sangat halus, sampai-sampai mereka yang mahasiswa ini tidak mengerti apa yang diceritakan. Kemudian setelah Pak Prabu ini cerita dengan Mbah Buyut, kemudian Pak Prabu ini ngomong ke Widya, kopi yang dihidangkan tadi merupakan kopi racikan yang dihidangkan untuk memanggil lembut, demit, dan sejenisnya. Mereka yang belum pernah coba kopi tersebut pasti langsung muntah. Sedangkan kalau lelembut yang minum kopi tersebut akan terasa manis dan nikmat. Mohon maaf ya nak, kamu sedang diikuti. Nah, itulah perkataan Pak Prabu. Oke, jadi cerita KKN Desa Penari admin cut sampai di sini dulu. Karena cerita ini lumayan panjang ya, dan butuh waktu yang cukup lama untuk membuat gambar ilustrasinya. Nah, jika kalian tertarik dengan kelanjutan ceritanya, maka admin akan buatkan video KKN Desa Penari part 2, yang mana sebenarnya masih lanjutan dari video ini. So, sekian cerita dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.